Salam dalam kebajikan, Wei Tetung Tien. Tocin yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran perempuan dalam membantu pemerintahan. Secara lebih khusus terkait tentang peran seorang ibu dalam pendidikan anak-anak. Di dalam bagian kitab Tasye bab 9 pasal yang ke-1 tersurat, adapun yang dikatakan untuk mengatur negara harus lebih dahulu membereskan rumah tangga itu ialah tidak dapat mendidik keluarga sendiri tetapi dapat mendidik orang lain, itulah hal yang tak akan terjadi. Maka seorang cince biar tidak keluar rumah dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Dengan berbakti kepada ayah bunda, ia turut mengabdi kepada raja. Dengan bersikap rendah hati, ia turut mengabdi kepada atasannya. Dan dengan bersikap kasih sayang, ia turut mengatur masyarakatnya. Lalu di dalam pasal 5 ditegaskan, maka teraturnya negara itu sesungguhnya berpangkal pada keberesan dalam rumah tangga. Dan berkaitan dengan hal itu pula tersurat dalam Len-i jilid 2 pasal yang ke-21. Ada orang bertanya kepada Nabi Kungce, mengapa guru tidak memangku jabatan? Kungce menjawab, di dalam kitab suci tertulis, berbaktilah, berbakti dan mengasihi saudara-saudara. Itu sudah membantu pemerintah. Mengapa harus memangku jabatan baru dinamai membantu pemerintah? Tocin yang terkasih, hal ini berarti semua orang, termasuk seorang perempuan, dapat berperan dalam teraturnya sebuah negara. Lalu, tentang teraturnya sebuah negara ada di dalam keberesan rumah tangga, usaha seseorang untuk membereskan rumah tangganya sendiri berarti secara tidak langsung telah membantu pemerintah untuk teraturnya sebuah negara. Dan bicara tentang keberesan dalam rumah tangga, tentu saja tidak lepas dari peran serta seorang perempuan. Dalam hal ini, perempuan sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan lebih spesifik lagi, yang ingin saya bahas di sini adalah peran seorang ibu di dalam pendidikan putra-putrinya. Tocin, persoalan menjadi sangat kontekstual, mengingat kondisi yang terjadi sekarang ini, yang melahirkan sistem pembelajaran jarak jauh. Maka peran orang tua, khususnya seorang ibu rumah tangga, yang biasanya hanya mengurus urusan rumah tangga dan anak-anaknya yang lain pun sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Dalam konteks ini, kita juga disadarkan akan arti sebuah slogan tentang hubungan orang tua dan guru. Guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua adalah guru di rumah. Tocin yang terkasih, sebelum kondisi pandemik, slogan tersebut hanyalah sebuah slogan tanpa makna. Tetapi saat ini slogan tersebut harus dimaknai dan diterapkan dengan benar serta sungguh-sungguh. Hal penting berkaitan dengan orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya yaitu yang pertama, berhubungan dengan pendidikan budi pekerti atau tecekwe. Tersurat, di luar rumah atau di sekolah, mendidik tidak sungguh-sungguh adalah kesalahan atau kemalasan guru. Di dalam rumah, merawat tetapi tidak mendidik, itulah kesalahan orang tua. Yang kedua dari hubungan tersebut dan yang paling penting yaitu bahwa orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kembali pada persoalan dalam situasi sekarang ini, hal ini adalah sesuatu tidak mudah untuk dilakukan. Karena ada beberapa kendala yang menyertainya. Ada ikatan emosional antara seorang ibu dan anaknya. Sehingga terkadang anak lebih santai karena belajar dengan orang tuanya sendiri. Dan orang tua pun tidak bisa bersikap profesional terkait pendidikan, seperti seorang guru di sekolah. Belum lagi persoalan orang tua yang tidak mengerti teknologi saat ini. Tetapi kita tidak punya pilihan.
Dan karena tidak punya pilihan, maka kita tidak bisa menghindar dari kondisi ini. Dulu mungkin kita bisa menghindar untuk belajar tentang semua ini. Ternyata meski tertatih-tatih, kita bisa melakukannya. Ada yang terpenting dari semua itu. Kita punya kesungguhan untuk melakukannya. Seperti ada ungkapan bahwa seorang perempuan tidak mesti belajar merawat bayi sebelum menikah. Karena nyatanya perempuan secara naluri dapat merawat bayi ketika ia punya anak. Karena apa? Karena ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Prinsipnya, jika ada kesungguhan, meskipun tidak tepat benar, pasti tidak akan jauh dari yang seharusnya. Jadi kesimpulannya, sebagai perempuan dan seorang ibu, untuk dapat berperan serta dalam membantu pemerintahan saat ini, mari kita hantarkan anak-anak kita, generasi muda Konghucu, agar selanjutnya ke depan nanti dapat berkontribusi atau berperan untuk Konghucu dan untuk negara tercinta Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wei Tetung Tien.